Jadi hari ini kita akan belajar mengenai rapture versus second coming. Ya, rapture bahasa Indonesianya pengangkatan, second coming itu adalah kedatangan yang kedua. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan penjelasan dari firman apa yang menjadi perbedaan antara pengangkatan ya dengan kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran di luar yang bikin bingung, saudara. Ya, nah, jadi saya akan bawakan pelan-pelan, ya, dan pengajaran ini sesuai dengan Tanak dan Brit Kadasa, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, jadi saudara ikutin, ya, dan selama saudara ikutin, saudara kontak dengan Ruach HaKodes, berdoa, sehingga saudara bisa mendapatkan semaksimal mungkin yang Bapak Yahweh akan transferkan di dalam kehidupan saudara untuk memperlengkapi pengenalan, pengetahuan mengenai zaman akhir ini, ya. Dan jangan dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran yang di luar. Ya. Nah, kenapa sering bingung? Sering bingung itu karena ini saya sering kali ungkapkan ya di dalam materi 2030 bahwa banyak ayat yang tersebar di seluruh kitab suci kita, dan itu polanya itu seperti permainan puzzle. Ya, kalau sudah lihat di gambar, itu adalah permainan puzzle. Jadi kita harus mencocokkan begitu, ya. Nah, untuk mencocokkan kita harus jangan potong-potong ayat, tapi kita lihat konteksnya dan juga minta pimpinan Ruach HaKodes di tempat mana ayat ini sebetulnya berada. Dari situ kita bisa melihat ya secara garis besar grand plan, ya, rencana yang terbesar sehingga kita tidak tersesat di dalam zaman akhir ini. Ada banyak pengajaran yang asal potong ayat, ya, tidak sesuai dengan konteks, dan itu mengacaukan gambar yang benar begitu ya mengenai zaman akhir ini. Kita harus hati-hati, kita harus berjaga-jaga ya supaya kita tidak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang di luar, terutama pengajaran yang kita pelajari ini itu harus punya fondasi, dan fondasinya adalah fondasi dari pola Ibrani ya, sehingga kita juga tidak tersesat. Karena apa? Karena kita jangan pakai pola hybrid ya, karena banyak pengajaran-pengajaran yang nggak cocok di sana. Ya, jadi kita harus dengan pola yang benar, yaitu pola Ibrani. Ya, nah, saya bersyukur sekali, saya sangat diberkati dari apa yang disampaikan oleh Pastor Aditya dan juga Papi Lukas, ya, di dalam pengajaran-pengajaran yang selama ini sudah kita terima, itu saling melengkapi satu sama lain. Ya, ada ayat-ayat yang masih tersembunyi, itu bisa dinyatakan, dan saya bilang luar biasa. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Tujuan kita seperti apa yang dikatakan firman, yaitu untuk memperlengkapi mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah menjelang pengangkatan yang sudah tidak lama lagi. Ya, saya sangat diberkati dengan materi-materi yang diberikan oleh beliau-beliau ini, yaitu Pastor Aditya dan juga Papi Lukas. Ya, sangat luar biasa sekali. Ya, dan saya dulu pernah berpikir begini, saudara, ya. Apakah di dalam Tanak, ya, Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim yang biasa kita kenal dengan Perjanjian Lama. Ya, apakah di dalam Tanak terdapat ayat-ayat atau konsep pengangkatan atau rapture? Dulu saya sering memikirkan dalam hal ini, tapi saat itu memang apa yang saya kenal masih sangat sederhana sekali, dan saya hanya bisa menemukan yaitu mengenai pengangkatan yang terjadi dari
cerita atau dari kisah nyata, yaitu Henokh dan Elia. Ya, Henokh dan Elia. Nah, dua kisah ini sangat kuat sekali dan saya sudah sangat percaya sekali bahwa ada sidik jari yang Bapak Yahweh letakkan di dalam Tanak Perjanjian Lama mengenai pengangkatan. Nah, berjalannya waktu, Bapak Yahweh juga menambahi ya apa yang menjadi pengenalan akan firman. Jadi ayat-ayat itu juga ternyata bukan cuman kisah nyata yaitu Henokh dan Elia saja, akan tetapi ada ayat-ayat yang bermunculan ya yang menjadi ayat-ayat di mana peristiwa pengangkatan ini sebetulnya sidik jarinya itu juga sudah ada di dalam Tanak kita, ya, Tanak yang diberikan dalam hidup kita, yaitu Perjanjian Lama. Ya. Nah, kita akan lihat di dalam Yesaya 60 ayat 8, ini diungkapkan oleh Pastor Edithia, yang dikatakan bahwa siapakah mereka ini ya yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Ya, ayat ini juga mewakili salah satu daripada sidik jari mengenai pengangkatan. Kalau saya lihat ya secara periekopnya secara lebih luas lagi, ya, cerita atau bukan cerita, maksudnya ayat ini itu adalah berbicara juga mengenai pengangkatan. Ya, jadi pengangkatan itu tidak hanya ada di dalam perjanjian baru, Brit Kadasa, ya, akan tetapi juga ada di dalam Tanak atau perjanjian lama. Dan berikutnya kita juga sudah pernah membahas, yaitu di dalam Mazmur 126. Ya, itu merupakan fatsal di mana menceritakan gambaran mengenai pengangkatan. Ya, memang cukup panjang, saudara bisa membacanya sendiri. Ya, mungkin saya bisa, mungkin Ibu Kathy bisa bantu kita untuk baca ayat yang pertama saja. Mazmur 126. Ayat yang pertama, syukur karena pembebasan. Ketika Yahweh memulihkan Zion, kita menjadi seperti pemimpi. Ya, jadi di sana dikatakan bahwa, saya akan bacakan dari LI juga, ketika Yahweh memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, Bapak Yahweh akan memulihkan keadaan kita. Ya kan? Hari ini keadaan kita masih di dalam proses di mana kita masih menjalani hidup ini dan sedang menanti yaitu yang namanya pengangkatan. Dan saat kita diangkat, kemudian kita menoleh ke belakang, kondisi kita itu seperti bermimpi. Wow, kita seperti sadar dari tidur kita, begitu. Itu salah satu ayat yang ada di dalam Mazmur 126 ini, ya, yang berbicara tentang pengangkatan. Saudara sendiri bisa akan baca ya dari ayat ini, dan ini merupakan sidik jari yang Bapak Yahweh berikan dalam hidup kita supaya kita juga percaya kepada Bapak Yahweh bahwa pengangkatan itu betul-betul ada dan akan terjadi, ya. Kemudian di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat 17 sampai yang ke-19. Ibu Kathy bisa bantu kita baca dari lewat screen aja, Ibu Kathy. Thank you. Iya. Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Yahweh. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Yahweh, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Yahweh ialah embun terang. Iya, Mas, terima kasih. Dari Yesaya 26 ayat 17-19 ini ada satu gambaran yang lebih jelas lagi. Ya, bahkan ada dua hal yang dijadikan satu, yaitu mengenai melahirkan angin. Nah, ini seperti kalau saudara baca ayat ini, ayat 17 dan 18, itu gambarannya seperti Wahyu Fatsal yang ke-12. Ya,
ada perempuan yang mengandung dan kemudian begitu melahirkan langsung bayinya diangkat ke tahta Elohim, ya, seperti melahirkan angin begitu, ya. Dan dikatakan ayat yang ke-18, kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, ya jelas. Karena sudah nggak ada di bumi, karena sudah ada di Samayim. Orang-orang yang diangkat, ya, melalui peristiwa pengangkatan ini sudah tidak lagi di bumi ini, di dalam tubuh fisik yang sekarang ini, tetapi mereka sudah ada di Syamayim. Ya, jadi tidak ada bisa menyelamatkan lagi, ya, tidak ada keselamatan di bumi dan juga tidak lahir penduduk dunia. Ya, saudara dan saya yang masuk di dalam pengangkatan, ya, itu tidak lagi menggunakan tubuh fisik yang bisa berhubungan seks untuk melahirkan anak-anak di dunia ini. Jadi ayat ini tepat sekali, saudara. Ya, jadi saat kita pengangkatan, tubuh kita diubah, yaitu di dalam tubuh kemuliaan. Dan kita tidak lagi berurusan dengan melahirkan anak, ya, dan sebagainya, seperti itu. Tapi kita akan hidup seperti malaikat di sorga, ya, dengan kapasitas yang sangat luar biasa, dan di sana tidak ada kawin dan dikawinkan lagi. Itu seperti yang Yeshua HaMashiach katakan. Bahkan ayat ke-19 dikatakan bahwa orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Bukankah ini seperti yang dikatakan oleh Rabi Saul, Rasul Paulus? Ya, bahwa saat pengangkatan terjadi, orang-orang yang ada di dalam kubur itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Ya, dan mereka akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Dan juga dikatakan, hai orang-orang yang sudah kubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Ya, ini bukan zombie, saudara. Ya, bangkitlah dan bersorak-sorai. Karena apa? Karena mengenakan tubuh kemuliaan seperti tubuh yang ada di dalam hidup Yeshua HaMashiach setelah kebangkitan. Ya, jadi ayat ini powerful sekali, luar biasa sekali. Ternyata ada jelas sekali, ya, di dalam Perjanjian Lama di Tanakh itu yang menyatakan mengenai pengangkatan. Ya, jadi pengangkatan betul-betul ada dan akan terjadi. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, jadi kita lihat bahwa pengangkatan Bapak Yahweh sudah sediakan untuk mempelai-mempelainya, ya. Kita akan masuk, ya, mengenai rapture versus second coming. Rapture versus second coming. Nah, rapture dan second coming itu dua hal atau dua peristiwa yang berbeda, ya, dua peristiwa yang berbeda. Di rapture, pengangkatan, dan second coming itu adalah dua kejadian yang berbeda. Ya. Di luar sana mereka karena tidak mempunyai fondasi firman, jadi mereka rancu atau bingung dalam hal ini. Tetapi jelas kalau kita kembali ke firman, kita menemukan bahwa pengangkatan dan second coming, ya, kedatangan Yeshua Masih yang kedua, itu adalah dua kejadian yang sangat berbeda. Ya, perbedaannya di mana? Rapture, kita akan lihat terlebih dahulu. Definisinya itu adalah kedatangan Yeshua HaMashiach, ya, khusus untuk mempelai-mempelainya yang berjaga-jaga. Jadi rapture adalah kedatangan Yeshua HaMashiach khusus untuk mempelai-mempelainya yang berjaga-jaga. Ya, ayatnya ada di mana? 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai yang ke-17. 1 Tesalonika 4, 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Yahweh berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Hamasyiah akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Yahweh. Ya, jadi definisinya adalah kedatangan Yeshua HaMashiach
khusus untuk mempelai-mempelainya. Ya, dikatakan di sini bahwa mereka yang telah mati, mereka yang mati di dalam Hamasiah. Ingat ya, di dalam Hamasiah, di dalam Yeshua Hamasiah akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan juga kita yang hidup yang ada di dalam Yeshua Hamasiah, kemudian kita akan diubah dan kemudian kita akan menyongsong Yeshua Hamasiah. Jadi dari sini jelas dikatakan khusus, ya, hanya untuk mempelai Yeshua Hamasiah. Ya. Nah, sedangkan definisi daripada second coming atau kedatangan yang kedua, ya, dari Yeshua Hamasiah, itu adalah Yeshua Hamasiah datang untuk semua umat manusia, ya, untuk semua umat manusia. Ayatnya ada di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Jadi, second coming, kedatangan Yeshua Hamasiah, semua bangsa di bumi melihat dan meratapi dia. Meratap itu mereka takut begitu ya, karena kedatangan Yeshua Hamasiah, karena penghakiman yang dibawa oleh Yeshua Hamasiah. Jadi untuk semua, jelas ini satu perbedaan. Kalau rapture kedatangannya khusus untuk mempelai Yeshua Hamasiah, sedangkan untuk second coming atau kedatangan Yeshua Hamasiah, ya, itu adalah untuk semua bangsa. Dari dua ayat ini kita sudah bisa melihat ini adalah dua event, dua peristiwa yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, jelas kita punya fondasi ayat dan kita bisa menempatkan ayat-ayat tersebut di dalam posisi yang benar. Dari sini kita bisa lihat perbedaan antara rapture dan second coming. Kita lihat selanjutnya. Apa tujuan rapture? Tujuan rapture yaitu menjemput mempelai Yeshua Hamasiah untuk pesta kawin anak domba. Ya, jadi tujuannya menjemput mempelai-mempelainya yang ready, yang siap untuk masuk di dalam pesta kawin anak domba. Ya. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di dalam Matius 25 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini ada di dalam Matius 25 dan ini adalah gambaran mengenai perumpamaan 10 anak dara yang sedang menunggu sang mempelai. 5 bodoh, 5 bijaksana. Dan yang 5 yang telah bersedia itu masuk. Pertanyaannya bagaimanakah kita bisa bersedia untuk masuk? Ada syarat-syarat minimal yang harus kita kerjakan. Ingat ya, syarat-syarat minimal yang kita kerjakan itu bukan ritual. Bukan ritual. Tetapi adalah untuk menyatakan kita taat, kita submit, ya, kita tunduk kepada pola yang telah disediakan oleh Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah. Yaitu yang pertama kita terima Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah itu menyerahkan diri kita untuk masuk di dalam baptisan, dimeterai, ya, dengan nama yang benar, ya, jangan namanya salah. Ini banyak pengajaran sudah saudara dengar melalui Papi Lukas dan juga Pak Aditya, powerful sekali, ya, mereka berdua. Ya, jadi masuk dalam baptisan, ya, yang benar. Ya, seringkali kita berpikir kok baptisan berulang-ulang. Ya, ya kalau namanya masih salah, penggunaan namanya masih salah, ya nantinya saudara akan dimiliki oleh roh tersebut yang salah itu. Tetapi kalau saudara dibaptis dengan nama yang benar, maka saudara akan dimiliki oleh Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasiah.
Jadi harus dilakukan seperti itu. Dan kemudian setelah itu ikutin pola yang ditetapkan Bapak Yahweh, yaitu Torah. Jangan saudara percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua, saudara menyerahkan hidup saudara di dalam baptisan yang benar, dengan nama yang benar, tetapi saudara menolak Torah. Itu juga nggak benar. Ya, saudara tidak mau ikut pola 7 hari raya. Ya, saudara masih tetap ikut perayaan 25 Desember Natal. Itu salah. Ya, saudara masih ikut perayaan Chinese New Year yang syarat dengan penyembahan berhala. Itu juga salah. Ya, ikutin apa yang menjadi isi hati Bapak Yahweh. Ya, yaitu pola yang telah ditetapkan di dalam Torah. Jangan ditolak Torahnya, kacau nanti. Ya, jadi saudara harus memperhatikan ini satu set. Dan setelah itu saudara bertumbuh di dalam perubahan karakter, ya, sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan yang Bapak Yahweh berikan melalui kitab suci. Ya, kita akan mau jadi seperti Yeshua HaMashiach. Kita arahnya ke sana. Ya, jadi jangan seenaknya sendiri, nggak mau diatur. Ya, kita nggak mau punya roh pemberontak, roh yang amburadul, tetapi kita mau punya roh yang penurut sesuai dengan firman. Ya, saya percaya kalau itu terus kita lakukan dengan setia, maka kita siap untuk diangkat masuk di dalam pengangkatan yang sangat luar biasa. Ya, nah pada saat kita diangkat, banyak orang bertanya, kita pakai tubuh apa? Ya, nah, kita diberi tahu oleh firman, ya, kitab suci kita ini lengkap loh saudara. Ya, saya kalau baca luar biasa. Kalau saya renungkan, saya selalu pikirkan, ya, renungkan senantiasa, itu luar biasa. Bapak Yahweh itu sudah memperlengkapi kita itu sangat-sangat lengkap sekali, ya kan? Sangat detail dan sangat lengkap sekali. Ya, setiap apa yang kita mau tanyakan untuk masa depan itu mengenai tubuh, apa yang kita pakai, di mana tempat kita tinggal, itu Bapak Yahweh juga sudah berikan semua melalui kitab suci ini. Nah, sekarang tubuh apa yang kita pakai? Ya, saudara, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 49 yang dikatakan demikian. Sama seperti kita yang telah memakai rupa demikian dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Rupa yang dari sorgawi ini sudah ada contohnya belum? Ya, ternyata sudah ada. Siapa contohnya? Yang paling detail yang kita bisa lihat adalah Yeshua HaMashiach setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ya, kita bisa lihat tubuh yang dipakai itulah tubuh kemuliaan. Pada saat Yeshua HaMashiach bangkit dari antara orang mati, murid-murid tidak bingung. Ya, Yeshua tidak berubah mungkin lebih tinggi atau lebih pendek atau lebih mukanya bagaimana, tidak, tetapi mereka bisa mengenali. Luar biasa. Ya, dan peristiwa ini juga pernah terjadi saat Kefa dan juga Yakobus dan Yohanes diajak oleh Yeshua HaMashiach untuk berdoa di atas bukit, dan saat itu mereka melihat ada dua sosok yang muncul di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yeshua HaMashiach, yaitu Moshe dan Elijah. Ya, dan mereka bisa mengenali mereka berdua. Luar biasa. Itulah contoh yang diberikan buat kita. Pengharapan yang sangat luar biasa bahwa satu kali nanti kita akan memiliki tubuh yang seperti demikian. Iya, sangat-sangat ajaib. Kita sekarang hanya bisa merasakan sedikit ya melalui pengertian-pengertian yang sangat terbatas, tetapi nanti satu kali nanti tubuh kita akan diubah, ya, masuk di dalam kemuliaan yang sangat luar biasa. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ajaib, luar biasa. Ya. Dan apa yang terjadi setelah pengangkatan? Setelah pengangkatan, yang terjadi adalah yang tertinggal akan masuk langsung di dalam masa Great Tribulation atau masa anti Hamasiyah atau masa 666 ya,
Dan kita bisa lihat di dalam Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi setelah peristiwa pengangkatan langsung officially ya anti Hamasiah akan berkuasa. Ya, hanya 3,5 tahun saja. Berarti itu adalah masa 3,5 tahun yang kedua. Ya, bukan yang pertama, yang kedua. Inilah masa anti Hamasiah, di mana dunia betul-betul gelap. Ya, sangat-sangat gelap dan kejam sekali. Karena apa? Karena roh-roh yang jahat ya itu dilepaskan untuk menguasai dunia dan menyiksa manusia. Dan saat mereka menyiksa, maut atau kematian lari daripada manusia. Ya, saudara bisa ikutin juga penjelasan Papi Lukas mengenai apa yang telah terjadi setelah rapture. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi maut itu meninggalkan manusia. Jadi itulah yang terjadi setelah pengangkatan. Langsung dunia ini akan masuk di dalam masa 3,5 tahun yang kedua. Nah, itulah pengangkatan. Nah, bagaimana dengan second coming? Ya, bagaimana dengan kedatangan Yeshua HaMashiach? Second coming, ya, tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama adalah kedatangan Yeshua HaMashiach untuk memerangi anti Hamasiah yang berkuasa saat itu. Ya, dan terjadilah perang Armageddon. Apakah Perjanjian Lama atau Tanak punya ayat mengenai hal ini? Jawabannya adalah ya, yaitu di dalam Zakaria 14 ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Saya hanya ambil ayat ini saja untuk tunjukkan kepada saudara, tetapi kalau saudara bisa baca di dalam Zakaria 14, itu jelas. Saya tidak potong ayat, saya tidak keluar dari konteks. Ya, ayat itu berkata mengenai perang Armageddon. Ya, memang kata Armageddon belum muncul saat itu di dalam Zakaria. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam Wahyu, pasal yang ke-19, ya, itu akan terlihat. Wahyu 19 ayat 19 sampai 21 ya, itu juga merupakan penggenapan apa yang menjadi perkataan daripada Zakaria, yaitu bahwa Yeshua HaMashiach memerangi anti Hamasiah. Ya, bisa minta tolong untuk Ibu Kety bisa bacakan satu ayat saja di dalam Wahyu 19 ayat 19. Tapi saudara yang di rumah, saudara buka secara lengkap ya, 19 sampai 21. Iya. Ya, tapi kita baca di satu ayat saja, 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, dikatakan di sini ada kata peperangan. Jadi Yeshua HaMashiach punya tujuan. Saat datang ke dunia ini yang kedua kalinya, dia akan memerangi anti Hamasiah dan seluruh anak buahnya akan diperangi saat itu. Ya, jelas sekali. Tujuannya adalah masuk di dalam peperangan yang luar biasa, yaitu peperangan Armageddon ya, di lembah Megiddo. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, Yeshua datang ke dunia ini ya adalah untuk menyelamatkan Israel. Menyelamatkan Israel. Yeremia 30 ayat yang ke-7. Ayatnya ada di sana, di dalam Tanak, di dalam Perjanjian Lama. Yeremia 30 ayat ke-7. Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tiada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Inilah masa kesulitan Yakub. Inilah masa kesukaran Yakub, yaitu 3,5 tahun yang kedua.
Dan di akhir 3,5 tahun yang kedua, Israel akan diselamatkan. Ya, nanti di dalam penjelasan saya yang lebih lanjut, saudara akan bisa mengerti ya mengapa Israel diselamatkan. Lambangnya apa? Saya kasih tahu terlebih dahulu, lambangnya adalah perempuan. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Saya harus tegaskan bahwa Wahyu 12, perempuan itu bukan ratu sorga. Kalau saya pernah memberikan pengajaran mengenai agama hybrid dan juga duo hybrid, ya, dan saudara sering mendengar yang namanya ratu sorga di sana. Saya tegaskan ya bahwa Wahyu 12 itu bukan ratu sorga, ya. Jadi supaya saudara tidak kacau dengan pengajaran-pengajaran yang ada di luar. Israel dilambangkan sebagai perempuan yang sedang mengandung di dalam Wahyu 12. Dan Israel akan diselamatkan. Ya, kapan? Yaitu di akhir daripada 3,5 tahun yang kedua. Di mana Yeshua HaMashiach datang dan kemudian Israel diselamatkan. Ya, dan Yeshua HaMashiach akan menghancurkan anti HaMashiach, menangkap Satan, memenjarakannya selama 1.000 tahun, dan menghancurkan seluruh pasukan anti HaMashiach dengan pedang yang ada di mulut Yeshua HaMashiach. Sangat luar biasa. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan Israel. Apakah ada di dalam perjanjian baru, Tanak, dalam Brit Kadasa? Jawabannya adalah ya, ada. Yaitu di dalam Matius 23 ayat 37 sampai 39. Ya, saudara bisa baca. Dan saya akan bacakan ayat 39 saja yang berbunyi, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Ya. Hari ini sampai masa 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua, ya banyak orang Israel masih menolak Yeshua HaMashiach. Tetapi di dalam proses 3,5 tahun yang kedua, mereka sadar ya bahwa yang selama ini mereka tunggu ternyata bukan Mesias, bukan Mesias, bukan HaMashiach, ya, tetapi anti HaMashiach. Dan Mesias yang sesungguhnya itu sudah datang 2.000 tahun yang lalu. Karena itu pada saat mereka sadar kesalahan mereka, mereka menunggu orang yang salah dan mereka bertobat sehingga di dalam mulut orang Israel akan keluar di satu kalimat, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Siapakah dia? Yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, jadi setelah masuk proses 3,5 tahun yang kedua, mereka baru mengakui. Ya, sebetulnya terlambat, saudara. Tapi ya, bagaimana lagi? Mereka masih terus mengeraskan hati sampai hari ini. Saat mereka mengakui itu, disitulah ya orang-orang Israel ditolong oleh Yeshua HaMashiach. Ya, jadi di dalam Tanak Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kondisinya sama. Ya. Nah, selanjutnya, tujuan Yeshua HaMashiach datang ke muka bumi adalah untuk memerintah selama 1.000 tahun. Ya, memerintah selama 1.000 tahun di dalam kerajaan 1.000 tahun. Itulah fase dimulainya pemerintahan Yeshua HaMashiach. Ada banyak ayat mengenai kerajaan 1.000 tahun di dalam Perjanjian Lama. Karena apa? Karena kerajaan 1.000 tahun ini berhubungan erat dengan orang-orang Yahudi. Ya, karena itu ayatnya banyak. Saya ambil satu saja, ya, yaitu di dalam Zakaria 14 ayat yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Dari sejak kejatuhan Adam sampai hari ini, ya, ayat ini belum tergenapi. Saya katakan belum karena apa? Karena akan tergenapi.
Ya, dikatakan bahwa Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Hari ini belum. Kalau kita lihat dari sejarah, ya, duo hybrid, kerajaan demi kerajaan, mereka tidak menyembah Yahweh. Mereka menyembah dewa-dewa hasil daripada Nimrod, Semiramis, dan Tamus. Tetapi kapan ayat ini berlaku? Yaitu pada saat kerajaan 1000 tahun. Yahweh yang akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ya, lo kok enggak Yeshua HaMasyiah? Nah, disinilah keindahannya. Saat zaman Sakaria, nama Yeshua masih tersembunyi. Hari ini kita bisa melihat, ternyata Yeshua HaMasyiah lah yang akan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Yahweh dan Yeshua HaMasyiah itu tidak terpisah, itu satu. Karena Yahweh adalah Yeshua HaMasyiah, ya, di dalam tubuh. Ya, pada saat itu adalah tubuh kemuliaan. Jadi Yeshua HaMasyiah dan Yahweh itu tidak terpisah, bukan dua pribadi. Ya, satu, ya, ehad satu pribadi. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat, ya, sebetulnya konsep Trinitas itu salah. Ya, jadi saudara bisa paham, ya. Nah, di dalam Wahyu 20 ayat 4b, ya, ini bagian, tadi saya Sakaria bagian Perjanjian Lama, dan Perjanjian Barunya ada di dalam Wahyu 20 ayat 4b, dikatakan bahwa, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan HaMasyiah. Bersama-sama dengan siapa? Yeshua HaMasyiah untuk masa 1000 tahun. Jelas. Ya, firman ini jelas sekali. Ya, bahkan dikatakan bahwa masanya 1000 tahun. Mereka akan memerintah bersama-sama dengan raja itu, yaitu Yeshua HaMasyiah. Dan mereka menjadi raja-raja kecil. Ya, luar biasa. Saya pernah mendengar ada hamba Tuhan, ya memang itu hamba Tuhan. Kita kan mempelai Yeshua HaMasyiah, ya kan? Dan mereka mengajarkan bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun. Saya lihat, wah, apa yang dikatakan menyimpang sekali dari firman. Ya, kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran demikian. Kembali ke pola firman yang benar, maka saudara akan mendapatkan semua rahasia yang Bapak Yahweh sediakan buat kita semua. Ya, yang berikutnya, pada saat rapture, ya, Yeshua datang bersama-sama dengan siapa? Yeshua datang bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jelas sekali. Matius 24 ayat yang ke-32. Ya. Dikatakan demikian. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi pada saat pengangkatan, ya, Yeshua HaMasyiah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihan. Orang-orang yaitu mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah yang ready, yang berjaga-jaga, yang siap untuk diangkat. Jelas sekali. Jadi rapture dan second coming itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Ya, sangat jelas. Dan kemudian kalau kita lihat di second coming atau kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua, itu Yeshua HaMasyiah datang bersama dengan siapa? Ya, kita buka di dalam Zakaria 14 ayat 4 dan 5. Kalau rapture tadi, Yeshua datang bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau ya ini sudah ya. Oke. Kalau second coming bagaimana? Ya. Kalau second coming atau kedatangan Yeshua HaMasyiah, saudara bisa melihat, menemukannya di dalam Perjanjian Lama atau Tanak, ya, di dalam Zakaria 14 ayat 4 sampai yang kelima, ya. Saudara baca ya, buka Alkitab.
Jadi saudara bisa lebih tumbuh, begitu maksud saya. Saya akan bacakan dari ayat yang kelima saja. Ya, ayat yang kelima, bagian B. Lalu Yahweh Elohimku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Ya, kita ini kan Bible study ya. Jadi saudara juga harus aktif. Ya. Kalau cuma terima suapan dari saya saja, saudara, saya kasih tahu buat saudara nggak akan tumbuh lebih baik. Ya, terima begitu saja ya. Kayak makan bubur gitu ya, kayak bubur instan begitu. Lebih baik saudara ada ayat-ayat seperti ini, saudara juga buka ya. Setelah selesai dari pembahasan kita, saudara coba buka kembali ya ayat-ayatnya, dan itu akan memberkati saudara berlipat-lipat kali ganda. Saya hanya menyampaikan yang penting saja sehingga kita bisa menyelesaikannya hari ini. Ya, memang cukup banyak hari ini, dan saya akan berikan yang penting sehingga saudara bisa tahu, oh ini yang dikatakan, tetapi dari diri saudara, saya berulang kali katakan, saudara harus dorong diri saudara untuk bisa mengenal akan firman. Ya, dan itu akan membuat blessing yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Ya, jadi kembali lagi, dikatakan di dalam Sakaria 14 ayat 4 dan 5, ada satu kalimat yang terakhir dikatakan bahwa Yahweh akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan Yahweh. Ya, dulu yang datang ini kan Yeshua HaMashiach. Nah, sekali lagi, kembali lagi, polanya sama. Yahweh adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach adalah Yahweh. Ya, jadi satu. Jadi nggak dua lagi, satu. Ya, ini buktinya. Bersama siapa? Orang kudus, bukan malaikat. Jadi beda. Rapture, Yeshua HaMashiach datang dengan malaikat. Tetapi pada saat kedatangan Yeshua HaMashiach akan datang bersama-sama dengan orang-orang pilihan yang sudah diangkat, ya, itulah yang disebut orang-orang kudus. Ya, jadi paham ya dalam hal ini ya. Situlah Yeshua HaMashiach datang bersama-sama dengan kita semua. Dengan tubuh apa? Dengan tubuh kemuliaan. Ya. Bahkan di dalam Tanak ya, saya buktikan di dalam dua sisi, dan juga di dalam perjanjian baru, di dalam Brit Kadasa, ya, saudara bisa baca di dalam kitab Yehuda 1 ayat 14 sampai yang ke-15. Yudas 1, 14 sampai 15. Saya akan bacakan. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik dan yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Yahweh. Kalimat ini luar biasa, saudara. Dari sini kita bisa lihat bahwa kitab yang hilang, yaitu kitab Henok, ya, itu menyatakan dengan jelas, ya, bahwa Yahweh akan datang kembali. Ayat ini sampai hari ini belum terjadi, tetapi akan terjadi. Ya, jadi ada orang-orang yang nggak percaya akan kitab-kitab yang hilang. Ya, mulai hari ini percayalah, ya, karena kitab-kitab itu melengkapi, ya. Tapi ingat ya, untuk belajar kitab-kitab itu saudara harus paham dulu Tanak dan Brit Kadasa. Ya, karena ini adalah sumber yang kokoh, dan kemudian kitab-kitab itu akan melengkapi Tanak dan Brit Kadasa. Ya. Jadi ada kitab yang hilang, dan ini dikatakan bahwa kitab Henok. Ya. Kalau saudara bilang kitab Henok nggak ada, ya berarti saudara coret ayat ini. Ya, saudara akan kehilangan ayat ini, ayat yang luar biasa ini. Ya, ayat ini berkata bahwa Yahweh, yaitu sekarang kita tahu Yeshua HaMashiach, itu datang bersama-sama dengan orang kudusnya. Ya, bahkan kedatangan Yeshua HaMashiach itu untuk menghakimi
orang-orang yang mengucapkan kata-kata nista. Saya melihat hari-hari ini banyak orang tidak mau percaya kepada Yahweh, kepada nama Yahweh. Mereka menista dengan kata-kata yang sangat tidak pantas mereka ucapkan. Wow, mengerikan sekali buat saya. Karena ayat ini berkata mereka akan dihakimi. Mereka harapkan mereka akan masuk dalam pengangkatan. Mereka harapkan mereka akan masuk di dalam Syamayim. Tetapi di dalam kenyataannya mulut mereka kotor, najis. Mereka menista nama Yahweh. Jelas ayat ini dikatakan mereka tidak akan mendapat bagian dalam Syamayim. Jelas sekali. Sangat-sangat jelas. Ya, bagi siapapun yang mendengar pernyataan firman ini, segera bertobat. Kalau saudara dulunya pernah menista nama Yahweh, bertobatlah. Ya, ikutin jalan Bapak Yahweh, karena saudara dengan masuk di dalam pola Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh memberikan keselamatan dan kita bisa masuk, saudara bisa masuk di dalam Syamayim. Ya, jadi hati-hati dengan ucapan. Ya, saya sendiri baca satu perikop di grup. Ya, sebenarnya saya sudah tahu dari sudah lama sih, sudah tahu. Cuma saya lihat lagi, aduh, ini orang mengerikan sekali. Enggak takut gitu ya, mengata-ngatai nama Yahweh. Ya, jadi hati-hati. Ayat ini jelas sekali bahwa orang-orang yang menolak Yahweh, yang menista nama Yahweh, yang mengatakan Yahweh itu berhala, nama berhala dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Ya, bukan saya yang mengancam, saya tidak mungkin bisa mengancam, tetapi ayat ini yang akan menghakimi orang-orang tersebut. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita mau lihat lokasinya. Ya, kita lihat lokasinya. Jadi kita sudah belajar ya beberapa hal bahwa rapture, pengangkatan, dan second coming itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Rapture itu lokasinya ada di awan-awan. Ya, ada di awan-awan. Matius 24 ayat yang ke-30. Ya, ini untuk pengangkatan ya. Lokasinya di mana? Dijelaskan di dalam Matius 24:30. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jelas sekali. Pengangkatan ya akan dikumpulkan orang-orang pilihan ya, dan akan bertemu dengan Yeshua HaMashiach di langit, ya, di awan-awan. Bagaimana dengan second coming? Ya, bagaimana dengan second coming? Ya, kita akan lihat di dalam Zakaria 14 ayat yang keempat. Bisa minta tolong untuk Ibu Kathy Ya. bantu saya itu baca. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, ayat ini menjelaskan di dalam Zakaria 14 ayat 4 bahwa Yeshua HaMashiach menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, ya, Mount of Olive, di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timurnya. Yeshua HaMashiach akan turun di sana. Ya, kalau saudara lihat di Yerusalem, ya, di daerah Temple Mount di sana ada satu bukit yang di sebelah timur, disitulah letak Bukit Zaitun, Mount of Olive. Nah, ada yang unik di daerah situ. Apa keunikannya? Saya akan jelaskan di sini. Di sana ada satu tembok dan ada pintu gerbang. Ya, dan pintu gerbang itu
namanya adalah Golden Gate. Ya, pintu gerbang timur. Tetapi pintu gerbang itu tertutup, saudara. Dan pintu gerbang itu ditutup dengan batu bata, begitu ya. Sampai hari ini, pintu gerbang itu masih tertutup. Nah, ternyata pintu gerbang itu ada nubuatannya. Itu luar biasa, ya, sangat luar biasa. Nah, hari ini, kalau saudara berkunjung di daerah situ, di depan pintu gerbang Golden Gate ini, itu mereka letakkan kuburan di sana. Ya, banyak kuburan di sana. Dan dalam tahun ini ada sesuatu peristiwa yang unik. Di temboknya, itu tiba-tiba ada tanaman yang biasa muncul bisa tumbuh di tembok ya, keras, memang temboknya keras gitu. Tetapi tanaman itu bisa muncul dan membentuk huruf, ya. Ada 3 huruf dan dibaca dari kanan, huruf Yod, huruf He, dan huruf Waf, ya. Jadi 3 huruf ini muncul. Kalau Yod, He itu berarti bacanya Ya. Kalau Waf ditambahi He lagi belakangnya akan membentuk satu kata Yahweh. Apakah ini satu kebetulan? Saya percaya tidak. Ya, ini satu hal yang cukup unik dan ajaib yang menyatakan nama Yahweh itu juga berbicara melalui tembok ini, saudara. Di sebelah timur, ya, di gerbang timur, saudara bisa selidikin sendiri. Ada banyak report mengenai hal ini, ya. Dan pintu gerbang ini itu ditutup oleh satu orang yang namanya Ottoman Sultan Sulaiman tahun 1541. Ya, disil, ditutup. Karena dia melihat dan dia percaya bahwa Mesias Israel akan masuk melalui pintu gerbang ini. Karena itu dia tutup pintu gerbang ini dan ditaruh kuburan-kuburan. Kalau kuburan kan pikiran mereka, kalau sampai Mesiasnya Israel menyentuh mayat, kan berarti nggak jadi, batal begitu. Ya. Jadi orang yang bernama Ottoman Sultan Sulaiman ini, ya, yang dari duo hybrid, ya, terang bulan dan bintang kecil, ya, dia percaya loh mengenai Mesias Israel yang akan masuk melalui pintu gerbang ini. Ya, dan sehingga dia lakukan ditutup total, ya, sehingga diharapkan bahwa Mesias Israel tidak masuk melalui pintu gerbang ini. Tetapi apa kata Yehezkiel? Ya, kita buka di dalam Yehezkiel pasal 44 ayat yang kedua dan ketiga. Ya, Ibu Keti bisa bantu kita untuk bacain. Iya, Yehezkiel 44 ayat 2 dan 3. sampai dengan 3. Lalu Yahweh berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Yahweh Elohim Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Yahweh. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Ya, ayat ini menyatakan satu peristiwa yang luar biasa. Ya, ketika Yehezkiel saat itu dia prophecy atau berbicara mengenai pintu gerbang ini. Pintu gerbang ini belum tertutup. Ya, belum tertutup. Masih terbuka. Tapi Bapak Yahweh sudah memberikan kalimat melalui alam pikirannya dan juga disuruh dituliskan, ya, bahwa pintu gerbang ini akan tertutup. Alasannya kenapa? Karena
Yahweh Elohim Israel sudah masuk melaluinya. Lah kapan masuknya Yahweh? Yaitu pada saat Yeshua HaMasiah masuk melalui pintu gerbang ini. Dan ya, si Ottoman Sulaiman ini dia percaya akan kedatangan Mesias. Profesinya ada di dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga yang barusan kita baca. Ya, hanya raja itu, ini Mesias. Oleh karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Yahweh. Raja itu akan masuk melalui pintu, melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Ya. Ottoman Sulaiman percaya akan kedatangan Mesias yang kedua kali, Yeshua HaMasiah. Karena itu dia seal di sana. Ya, jadi kalau kita nggak percaya akan second coming, ya kita rugi sendiri. Ya, orangnya terang bulan dan bintang kecil, mereka percaya, saudara. Terlebih kita yang mempunyai kebenaran firman yang lengkap, ya. Kita harus percaya dan seharusnya lah kita memang harus beriman, ya. Karena firman sudah mengatakan demikian. Nah, ada yang unik dari pintu gerbang ini. Karena pintu gerbang ini tuh di sebelah timur, saudara. Saya akan berikan saudara peta, ya. Di sebelah timur itu petanya, ya, itu seperti ini. Jadi ada pintu gerbang di sana itu dibagi menjadi 12 bagian, ya. Dan Indonesia itu termasuk yang di arah Golden Gate. Kalau saudara bisa lihat di sana, ya, peta ada Indonesia, ada Malaysia, ada Asia Tenggara lah, ya. Itu bagiannya adalah bagian Golden Gate, ya, bagiannya arahnya di sana. Nah, ada sesuatu yang cukup unik yang kita bisa temukan, yaitu di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ini sebuah profesi, saudara. Ya, kita akan belajar profesi ini. Yesaya 46 ayat 9 sampai yang ke-11. Ya. Bunyinya demikian. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Akulah Elohim dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat 11, perhatikan. Yang memanggil burung buas dari timur, orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Di dalam Yesaya 46 ayat 9-11 ini ada satu kalimat yang cukup menarik, yaitu dikatakan bahwa yang memanggil burung buas dari timur. Dari timur, nah kalau kita lihat Golden Gate itu mengarah ke timur. Ya, Golden Gate itu mengarah ke timur. Kalau sudah lihat, saya lingkari di lingkaran merah itu adalah daerah timur, Golden Gate. Ya, pintu gerbang timur, itu arahnya ke sana. Nah, kalau dilihat di negara-negara yang ada di daerah Golden Gate itu, ya, saudara coba lihat satu persatu, ya, lambang negara mereka itu apa saja, emblemnya itu apa aja, ya. Malaysia itu apa, ya, kemudian India itu apa, saudara bisa temukan di sana, nggak terlalu sukar, ya. Saudara coba cari, dan ternyata di daerah timur itu, ya, yang namanya burung buas dari timur itu diwakili oleh dua negara, saudara. Ya, oleh dua negara. Yang pertama adalah ini modelnya. Ya. Kan dia bilang burung buas kan, ini kan modelnya kayak burung buas, ya kan? Ini yang pertama. Saudara tahu kira-kira ini dari mana? Ya. Dan yang kedua, ya, diwakili oleh burung ini, saudara. Ya, jadi ada dua burung, saudara. Saudara ngerti sendiri, yang
yang ini dari mana gitu ya. Kalau saudara nggak ngerti ini dari mana, wah susah saudara ya. Yang Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Jadi yang pertama itu diwakili oleh Thailand dan yang kedua adalah Indonesia.